warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Jaga Suraya selaku Kepala SMP Negeri 2 Trogomulyo yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Trogomulyo yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, dan diantaranya adalah nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memberikan paparan rencana tindak lanjut ini, sesinya Bapak Kepala memberikan sedikit sambutan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, khususnya Bapak Nugro Widianto yang hari ini sedang melakukan berbagi praktek baik mengenai rencana lanjut tentang program yang sudah akan dilakukan. Oleh karena itu, sebelumnya marilah kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, sangat besar untuk kita semuanya. Kita diberi kemudahan dari Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Yang kedua, salat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya hanya bisa memberikan selamat kepada Pak Nugro Widianto yang saat ini melaksanakan program PKG. Semoga ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja sekaligus untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai guru dalam rangka untuk membina dan membimbing anak-anak di SMP Negeri 2 Trogomulyo. Oleh karena itu, kami atas nama SMP Negeri 2 Trogomulyo memberikan dukungan sepenuhnya apapun yang dibutuhkan untuk pengembangan dirinya, apakah nanti berupa fasilitas atau yang lain. Monggo silakan nanti juga saja, insya Allah kami akan bisa membantu dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena ini akan bermanfaat untuk pengembangan SMP Negeri 2 Trogomulyo ke depan. Sekali lagi selamat dan silakan dilanjutkan dengan baik. Silakan dilakukan dengan sepenuh hati agar program ini bisa bermanfaat khususnya untuk Pak Nugro sendiri dan juga untuk sivitas akademik di SMP Negeri 2 Trogomulyo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Joko yang sudah memberikan. Langsung saja ke Bapak Ibu. Di sini saya mau minta bantuannya untuk menilai atau nanti rencana yang saya buat ini apakah baik atau tidak. Oke. Untuk tugas dari diseminasi PKG PCUK yang saya buat ini adalah rencana tindak lanjut atau rancangan pembelajaran berbasis proyek, ya, pembelajaran kolaboratif. Kemarin saya meminta bantuan pada beberapa mapel Bapak Ibu, ya, itu adalah untuk berkolaboratif agar terjadi pembelajaran yang baik. Tema dari rencana tindak lanjut tersebut adalah kebugaran jasmani.
kebugaran jasmani sendiri adalah merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh yang melibatkan berbagai keterampilan fisik serta pemahaman tentang tubuh, gerakan dan gaya hidup sehat. Dalam pembelajaran ini, siswa akan merancang dan mempraktikkan program kebugaran jasmani yang struktur dengan mengintegrasikan mata pelajaran PJOK, IPA, Bahasa Indonesia, Seni, dan Bahasa Inggris. Siswa akan mempelajari prinsip tubuh manusia dalam aktivitas fisik, menyusun teks prosedur untuk menjelaskan program kebugaran serta menciptakan karya seni berupa video dan gambar yang menggambarkan gerakan-gerakan kebugaran jasmani. Selain itu, mereka akan menggunakan istilah olahraga dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan gerakan tersebut. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan fisik, mengembangkan kreativitas, dan mempromosikan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di latar belakang sendiri, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan dan masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Contohnya apabila ketika kita dari sini dari jam 7 sampai jam 2 siang sudah melakukan aktivitas mengajar, dan di rumah, sampainya di rumah kita disuruh, bukan disuruh ya, kita bekerja di rumah, dan kita juga masih mampu, masih kuat dalam melakukan aktivitas berbagai macam di rumah. Tapi kalau semisal kita sudah ngajar di sini sampai rumah kok langsung tidur, berarti loyo. Harus minum extra jus dulu ya Pak. Selanjutnya, di kehidupan era modern, banyak siswa yang kurang sadar akan pentingnya aktivitas fisik, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang menarik dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran ini bertujuan untuk menggabungkan konsep kebugaran jasmani dengan ilmu pengetahuan, seni, dan bahasa untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif dengan mengintegrasikan mata pelajaran PJOK, IPA, Bahasa Indonesia, Seni, dan Bahasa Inggris. Diharapkan siswa tidak hanya menguasai teknik kebugaran jasmani, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan efektif, baik secara verbal maupun non-verbal, serta mengembangkan kreativitas dalam mempraktekkan gaya hidup. Dan selanjutnya, siswa mampu merancang, mempraktekkan, dan mempresentasikan program kebugaran jasmani secara kreatif dan kolaboratif. Dalam proses ini, siswa mengintegrasikan pengetahuan kebugaran jasmani, seni, dan bahasa Inggris untuk menciptakan karya seperti video atau produk seni yang mendukung pembelajaran. Siswa juga memahami dan menggunakan istilah olahraga dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan kebugaran jasmani, serta mempromosikan gaya hidup sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan pembelajaran, mungkin tadi di depan sudah sedikit dijelaskan ya. Siswa mampu merancang program kebugaran jasmani yang terstruktur dengan mengintegrasikan konsep kebugaran jasmani atau PJOK, prinsip kerja tubuh manusia ini di bidang pelajaran IPA, dan keterampilan menyusun teks prosedur di bahasa Indonesia. Ini seharusnya kurang satu yang di seni tadi,
membuat poster. Yang kedua, siswa mampu menciptakan karya seni berupa video dan gambar serta menggunakan istilah olahraga dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan nama-nama gerakan sekaligus memahami arti istilah tersebut. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan program kebugaran jasmani secara kreatif dan kolaboratif dengan memanfaatkan data ilmiah IPA dan teks prosedur yang efektif dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama, bernalar kritis, mengintegrasikan konsep dari berbagai mata pelajaran untuk memahami kebugaran jasmani. Yang kedua, gotong royong, bekerja sama dalam kelompok lintas mata pelajaran. Yang ketiga, mandiri, bertanggung jawab terhadap tugas individu dan kelompok dalam proyek. Oh ya, dan nanti saya minta dari beberapa Bapak Ibu guru untuk umpan balik, hanya umpan balik saja, jangan ditanya. Nanti kalau ditanya malah tadi repot sendiri. Yang selanjutnya adalah struktur program dan mitra. Durasi program di sini saya mengadakan dalam waktu 2 minggu pembelajaran praktek PJOK 1 hari yang terdiri dari gerakan sirkuit training dan lari. Ya, ini tadi mengapa saya juga butuh dari bahasa Inggris, karena juga untuk memahami apakah arti itu sirkuit training, ya. Jadi nanti siswa itu bisa mungkin bertanya sama ibu gurunya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran teoritis IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni. Ya, ini dilakukan di rumah sebagai tugas individu. Dan yang selanjutnya, guru PJOK di sini menjadi pemimpin dalam pembelajaran kebugaran jasmani, memfasilitasi latihan sirkuit training dan lari, serta memberikan umpan balik berkaitan teknik dan kemampuan fisik siswa. Nanti kalau Bapak Ibu guru ada yang mau mencoba juga boleh di sirkuit training tersebut. Saya jamin menyehatkan. Kalau tidak, ya paling semangkut. Karena di sirkuit training itu ada beberapa serangkaian gerakan di setiap posnya. Ya, tadi mungkin ada jumping jack, ada squat thrust, ada lari bolak-balik seperti itu. Dan selanjutnya guru IPA mengajarkan konsep-konsep ilmiah yang menjelaskan bagaimana tubuh manusia merespon aktivitas fisik, terutama yang berkaitan dengan otot jantung, sistem pernapasan. Kalau kata ilmiahnya mungkin kardiovaskuler, ya Bu Guru IPA. Ya. Ya, jadi bagaimana nanti kesehatan dari jantung dan paru itu bisa diukur melalui aktivitas sirkuit training dan lari. Dan untuk guru bahasa Indonesia di sini mendidik siswa dalam menulis teks prosedur yang jelas dan terstruktur, yang mengajarkan cara menyusun instruksi yang dapat diikuti oleh orang lain. Mungkin Bu Puji lebih pintar untuk bagaimana membimbing siswanya agar menjadi laporan yang baik. Dan guru bahasa Inggris meningkatkan pemahaman siswa terhadap kosakata olahraga dalam bahasa Inggris
dan bagaimana menggunakannya dalam konsep kebugaran jasmani. Dan untuk guru seni sendiri untuk membimbing siswa dalam menciptakan karya seni yang berhubungan dengan kebugaran jasmani, baik melalui gambar, video, atau media lain yang menggambarkan gerakan olahraga. Kapasitas yang dimiliki adalah kita memanfaatkan apa yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah peralatan olahraga. Sekolah menyediakan berbagai peralatan olahraga yang memadai untuk kegiatan kebugaran jasmani. Selanjutnya, sumber daya alam sekitar. Jika sekolah berada di lokasi yang mendukung, misalnya dekat dengan taman atau jalur hiking, fasilitas ini bisa menjadi tempat alternatif untuk kegiatan di luar ruangan mendukung kebugaran jasmani seperti lari atau lintas alam. Dan yang selanjutnya adalah kapasitas guru, kapasitas akademik yang profesional, penguasaan materi, dan keterampilan mengintegrasikan mata pelajaran. Kapasitas siswa, kapasitas sosial, keterbukaan terhadap umpan balik, dan sikap positif. Yang selanjutnya, penilaian praktek kebugaran jasmani. Ya, jadi anak itu dituntut nanti untuk praktek kebugaran jasmani, diantaranya tadi sirkuit training dan lari, sebagaimana untuk pengukuran kardiovaskuler, apakah bagus atau mereka tidak pernah berolahraga, dan menganalisis terkait dengan pembelajaran IPA tadi, pengukuran jantung dan paru. Ya, selanjutnya adalah membuat gambar kegiatan yang dituangkan dalam gambar dan video. Jadi tugasnya siswa untuk membuat serangkaian gambar atau durasi video dalam kegiatan tersebut dan membuat laporan kegiatan atau glosarium. Rencana evaluasi program kolaboratif. Kegiatan pelajaran kolaboratif ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kebugaran jasmani secara holistik melalui integrasi mata pelajaran PJOK, IPA, Bahasa Indonesia, Seni, dan Bahasa Inggris. Siswa terlibat aktif dalam praktek fisik seperti sirkuit training dan lari untuk meningkatkan kebugaran, sekaligus memanfaatkan konsep ilmiah, kreativitas, seni, serta komunikasi lintas bahasa dalam menggambarkan dan mendokumentasikan kegiatan. Dan tantangan dan solusi bagi siswa. Beragam kemampuan siswa dalam mengikuti sirkuit training dan lari serta memahami materi kolaboratif. Keterbatasan sarana prasarana
seperti alat olahraga dan ruang latihan. Mungkin kalau di sini apabila kurang ya nanti cukup seadanya atau nanti berkreatif dengan berbagai alat yang dipunyai dalam mempraktekkan sirkuit training. Dan waktu, kesulitan integrasi lintas mata pelajaran dalam waktu yang terbatas ya, jadi siswa dituntut untuk membuat laporan tidak terlalu lama waktunya, mungkin nanti diberikan batasan waktu 2 atau sampai 3 hari. Yang selanjutnya adalah pendekatan diferensiasi. Terapkan pendekatan diferensiasi dengan menyesuaikan tingkat kesulitan latihan dan tugas sesuai kemampuan siswa. Pemanfaatan lingkungan sekolah, optimalkan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sarana praktek seperti lintasan jogging dan alat sederhana. Nah, ini pemanfaatannya apabila di daerah sini ya mungkin bisa di jalan raya gitu untuk melakukan jogging karena Taman Cinta belum jadi belum punya tempat yang layak. Dan yang selanjutnya adalah diskusi. Gunakan pendekatan kolaboratif sederhana seperti diskusi antar guru untuk menyelaraskan materi. Oke, jadi nanti minta bantuannya untuk dari Bapak Ibu guru yang tadi disebutkan di depan tadi untuk menyelaraskan atau mensinkronkan materi agar bisa jelas. Nah, yang terakhir penutup, alhamdulillah. Program pembelajaran kolaboratif ini tidak hanya mengasah kemampuan fisik siswa dalam kebugaran jasmani, tetapi juga memperkuat pemahaman lintas disiplin ilmu, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi. Dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, siswa diharapkan dapat mengembangkan gaya hidup sehat, aktif, dan produktif, sekaligus mampu berkolaborasi secara efektif dalam menyelesaikan tugas. Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita bisa menciptakan mungkin siswa yang lebih sehat untuk kehidupan mereka sehari-hari di dalam baik di sekolahan atau di masyarakat nanti. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang tertera di papan sini namanya, dan jangan lupa bisa saya minta fotonya Ibu yang cantik cerita. Ya, di sini saya meminta bantuan guru mata pelajaran IPA Bu Wuryaningsih SPD ya, agar nanti bisa membimbing siswa siswi. Dalam pembelajaran ini yang saya libatkan adalah semua kelas 8. Jadi semuanya lumayan, nanti kelas 8 tidak pelajaran Bapak Ibu guru bisa santai.
Tak lupa pula juga guru mapel seni ya, Bu Tanti Listiawati SPD. Jangan lupa juga besok nyanyi Bu. Dan guru bahasa Indonesia Bu Puji Astuti SPD ya, nanti minta bantuannya bagaimana dalam merancang laporan bisa lebih baik. Dan yang terakhir adalah guru mapel bahasa Inggris. Ini kok belum tak gantikan ternyata. Iya, kemarin sudah apa di alam mimpi ya? Ya, Bu Farida ya. Nanti saya ganti Bu, jangan sedih. Mungkin untuk di bahasa Inggris itu tadi bisa memberikan keterangan dalam arti dari bahasa ilmiah dari bahasa Inggris ya. Nanti mungkin bisa membantu untuk menerjemahkan. Dan yang terakhir adalah quotes atau apa namanya, kebapaannya ya, kata-kata yang bijak adalah kesehatan adalah kunci keberhasilan, kreativitas adalah pintu, dan kolaborasi adalah jalan untuk membuka peluang belajar tanpa batas. Ya, ada tulisan thank you. Bentar, aku belum tak pencet. Ya, berarti dari pemaparan tersebut sudah selesai. Maaf dalam memberikan penjelasan bablasan. Dan minta saran atau kritik atau umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa ada di depan sini, dan terutama kepada Pak Wid Nugroho Widianto yang sebagai kali ini sebagai guru yang ada di sini dalam mengikuti program PKG. Perkenalkan, nama saya Nugroho Sino Adi. Saya di sini sebagai guru bimbingan konseling. Di sini saya melihat bahwa proses PKG ini sangat luar biasa sekali, memacu diri saya untuk semakin memajukan pelayanan saya kepada siswa. Apalagi saya melihat Pak Wid di lapangan, luar biasa sekali Pak Wid, bagaimana diseminasi dari program PKG ini bisa sampai kepada siswa. Kemudian saya juga sangat apresiasi sekali dan sangat terinspiratif ketika Anda melakukan rencana tindak lanjut tadi. Saya pikir Anda yang dilakukan di sana adalah maksudnya di SMP ini supaya bisa lebih maju dengan program-program baru yang dilaksanakan yang berdasarkan PKG yang Anda lakukan. Ya, semoga saja ini bisa memacu dan supaya gurunya juga bisa itu PKG, Pak. Nah, itu saja dari saya. Semoga ini menjadi cambuk buat Pak Wid untuk lebih maju dan memacu kita semuanya untuk lebih mengembangkan SMP Negeri 2 Tugomio. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Seno yang sudah memberikan sedikit masukan kepada saya. Sini Bu, sini dong Bu, biar kelihatan ini.
Sini saja Pak Wid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali Pak Wid RTL-nya, rencana tindak lanjutnya. RTL-nya bagus sekali. Kemudian nanti dampak nyatanya, tanya tadinya Pak. Enggak, konkretnya nanti di siswa bagaimana Pak? Mungkin sebagai gambaran aja, siapa tahu nanti kami berminat untuk bergabung sebagai siswanya gitu. Kayaknya tadi paparannya sangat panjang, lebar, dan menarik sekali. Mungkin bisa digambarkan konkretnya, biar kami nanti tertarik untuk ikut Pak. Begitu saja, tapi sudah sip, bagus. Ternyata diklat kemarin yang panjang, waktunya sangat berhasil. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Ambar. Kok malah jadi ditanya? Mumet ini. Bentuknya adalah untuk siswa sendiri, kemajuan kesehatan siswa untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar, yang mungkin di rumah kok masih malas untuk bergerak, malas untuk bekerja, malas untuk berolahraga. Jadi di sini kita menuntut siswa bagaimana caranya agar mereka bisa bergerak aktif dalam kegiatan yang saya rancang. Itu seperti itu Bu Ambar. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu Guru yang mungkin bisa memberikan saran. Mbak Eli, monggo. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan secara rinci oleh Pak Wid mengenai rencana tindak lanjutnya. Nah, mungkin dari rencana tindak lanjut ini bisa menyumbangkan ide kepada anak-anak, sehingga nanti anak-anak itu yang usia sekarang ini sedang usia tumbuh kembang bisa memberikan bagaimana anak itu bisa tumbuh dan berkembang selayaknya sebagai anak, sehingga untuk memupus anak untuk malas-malasan. Dengan kesehatan jasmani ini, maka anak akan lebih bersemangat lagi untuk bergerak, mengembangkan tubuhnya agar bisa lebih tinggi dan sesuai dengan umur atau usia. Begitu mungkin Pak Wid. Terima kasih dari saya. Terima kasih, super sekali. Nah itu Bapak Ibu, pemaparan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila nanti ada manfaatnya untuk kegiatan di sekolah, saya sangat berterima kasih sekali. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.